Strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Mom Indonesia. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki yang luas serta berkah. Teman-teman, 1 tahun ini sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, tren permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di pengadilan niaga semakin meningkat. Mengutip data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP dari 5 pengadilan niaga atau kita sebut dengan PN, yakni PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya, dan PN Makassar, tren kasus PKPU tercatat meningkat. Pada Maret 2020 hingga Februari 2021, PKPU sebanyak 685 perkara, sedangkan perkara kepailitan mencapai 121 perkara. Nah, pada video ini akan memaparkan mengenai seluk-beluk PKPU dan bagaimana dampaknya untuk mitra ataupun nasabah baik dari koperasi, PT, dan badan usaha lainnya. Dan yang paling penting ini ya, apa sih yang seharusnya dilakukan jika kreditor ataupun nasabah atau mitra maupun debitor melakukan PKPU agar uang nasabah atau mitra bisa dicairkan kembali. Nah, karena ini sangat penting ya, apalagi bagi kasus kemitraan budidaya kelanceng yang mana saat ini sudah masuk tahap persidangan PKPU. Maka dari itu, tonton sampai habis dan jangan di-skip ya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mengapresiasi channel ini. Semoga channel ini memberikan banyak manfaat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo dukung dengan cara subscribe ya. Terima kasih. Sebelum lebih lanjut, video ini dibuat berdasarkan referensi dari pernyataan pengacara Hotman Paris, Profesor Otto Hasibuan, Profesor Dr. Otto Hasibuan, Web Hukum Online, Web Pengadilan Niaga Surabaya, Reza Ferianto SH, Media Online Nasional Kontan.co.id, dan beberapa referensi lainnya yang seperti biasa nanti saya akan cantumkan linknya ya. Kita mulai dengan kasus di mana jika ada seseorang atau beberapa korban mengikuti investasi bodong dan di saat pembayaran pertama lancar, namun ketika selanjutnya pembayaran tertunggak atau malah tidak dibayarkan sama sekali. Misal kita investasi di sebuah koperasi, kemudian kita menanyakan uang kita kepada pengurus koperasi. Namun pengurus koperasi tersebut meminta untuk menunggu. Tidak ada kepastian dan ketika ingin menarik uang modal kembali, namun tidak bisa. Lalu apa yang harus dilakukan para korban-korban investasi bodong ini? Manakala terlihat koperasi atau badan usaha tersebut tidak memiliki etikat untuk membayar uang-uang para nasabah atau mitra. Kemudian, apakah kita harus memilih PKPU atau pilot? Kita uraikan satu persatu ya. Yang pertama, apa itu PKPU? PKPU merupakan suatu keadaan di mana debitur gagal membayar hutang, kemudian diberi kesempatan untuk ditunda kewajiban bayar kepada kreditur, sehingga debitur menawarkan opsional perdamaian proposal, di mana perdamaian ini nantinya akan disetujui oleh para pihak nasabah atau mitra. Silakan lihat pasal 222 ayat 123 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. PKPU juga dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditur berkenaan dengan penyelesaian utang piutang. PKPU juga dapat dipahami sebagai suatu periode dari waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditur
yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang piutang di antara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang, dan juga kemungkinan dilakukannya restrukturasi utang tersebut. Sedangkan kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah kekuasaan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Lalu, apakah tujuan dari PKPU? Pengajuan PKPU ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian melalui pengajuan skema pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur. Selain itu, PKPU ini juga bertujuan untuk agar debitur tidak mengalami krisis finansial yang semakin parah. Dan yang dapat mengajukan PKPU ke pengadilan niaga adalah kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan utang piutang. Artinya, baik debitur maupun kreditur dapat mengajukan PKPU ke pengadilan niaga. Namun, dari kebanyakan kasus hutang piutang yang terjadi, pengajuan PKPU dilakukan oleh pihak kreditur. Mengapa demikian? Karena pihak krediturlah sebagai pemberi pinjaman atau utang merupakan pihak yang sangat dirugikan oleh tindakan wan prestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Umumnya, kreditur telah melakukan upaya penagihan kepada debitur baik dengan mengirimkan surat tagihan hingga somasi. Namun, upaya-upaya tersebut gagal atau menemui jalan buntu sebab debitur abai dan tidak segera melakukan pembayaran utang meski telah jatuh tempo. Dan untuk mendapatkan kepastian pembayaran utang melalui ketetapan pengadilan niaga, maka kreditur mengajukan PKPU terhadap debitur-debitur yang membandel. Pengajuan PKPU tersebut juga sekaligus memberikan kesempatan kepada debitur, juga kreditur, untuk melakukan kesepakatan ulang berkenaan dengan cara-cara pembayaran hutang. Termasuk jika diperlukan dilakukannya restrukturasi utang. Lalu bagaimana sih seharusnya proses PKPU itu agar dapat menguntungkan semua mitra ataupun nasabah? Secara singkat, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan semua nasabah. Kenapa demikian? Karena nanti terdapat proposal perdamaian dari debitur di mana akan dimintai suara persetujuan dari nasabah atau mitra. Apakah mitra 100% menyetujui semua isi proposal perdamaian tersebut? Ataukah ada negosiasi lain yang mau diajukan pada debitur? Yang kedua, adanya surat perjanjian perdamaian atau proposal perdamaian. Setelah itu di-vote oleh beberapa nasabah dan juga mitra dan dibutuhkan waktu 45 hari sampai maksimal 270 hari. Ini disebut juga dengan PKPU sementara dan tetap yang mana penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, proses PKPU sementara. Hasil putusan PKPU sementara berlaku selama maksimal 45 hari sejak dibacakannya putusan. Pada tahap ini, pengadilan niaga akan menunjuk seseorang hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus guna mendampingi dan mengurus harta debitur. Dan hasil putusannya dipublikasi minimum di 2 surat kabar harian, yang mana menjadi pengumuman dan undangan bagi debitur juga kreditur untuk menghadiri rapat kreditur dan pemusyawaratan hakim. Tujuan dari diadakannya rapat tersebut adalah untuk menyesuaikan utang piutang dan membahas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Nah, disinilah inti pokok dari pembayaran utang piutang yang ada dalam proposal perdamaian. Jadi, misal, ada berapa nasabah sih yang mengajukan pembuktian hutang piutang? Kemudian, nanti ditulis di dalam proposal perdamaian dan berapakah kesepakatan hutang piutang yang akan dibayar, di mana disesuaikan dengan kesanggupan debitor dan juga
Di sini ditentukan berapa waktu atau lamanya pembayaran hutang piutang tersebut. Sebelumnya, proposal perdamaian dilakukan pemungutan suara terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat berkenaan dengan rencana perdamaian tersebut. Jadi, dibutuhkan waktu 45 hari ya untuk penyelesaian PKPU sementara. Namun, bagaimana jika debitur belum menyusun rencana perdamaian sama sekali? Maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu melalui PKPU tetap. PKPU tetap dilakukan dengan dua alasan, yaitu apakah debitur belum menyusun rencana perdamaian, atau mungkin PKPU juga dilakukan apabila kreditur belum memberikan keputusan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Putusan PKPU tetap berlangsung maksimal selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara dibacakan. Dan perpanjangan waktu tersebut diberikan PN atau pengadilan niaga untuk merundingkan dan membahas rencana perdamaian di antara para pihak. Apabila setelah diberikan perpanjangan waktu melalui putusan PKPU tetap, belum juga tercapai kesepakatan di antara debitur dengan kreditur terkait rencana perdamaian yang ditawarkan, maka pengadilan niaga akan menyatakan bahwa debitur pailit. Namun, bagaimana jika PKPU disetujui? Maka kreditur dan debitur menjalankan semua isi dari proposal perjanjian perdamaian tersebut, baik terkait waktu, kapan pelunasan, dan berapa besaran pelunasan. Misal, 50% kah, 30%, atau berapapun sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan koperasi masih bisa menjalankan usahanya. Namun bagaimana jika tidak menemukan kesepakatan? Jika tidak menemukan kesepakatan pada pengajuan perdamaian atau dalam 270 hari tidak ada homoligasi, maka debitur dinyatakan pailit. Efeknya bagi koperasi atau suatu perusahaan, jika koperasi atau PT dipailitkan, maka seluruh aset yang dimiliki koperasi menjadi tanggung jawab kurator, yang mana pada akhirnya akan disita dan dilelang, serta uang yang dihasilkan dibagi kepada kreditur. Dan koperasi tidak bisa melanjutkan usahanya. PKPU lebih efektif karena mekanisme ada pengawas, pengurus PKPU, membantu debitur memenuhi kewajibannya melalui proposal perdamaian. Namun harus dilihat dulu apakah memungkinkan untuk debitur untuk membayar hutang piutangnya. Kemudian, dilihat juga apakah debitur mempunyai etikat baik untuk benar-benar memenuhi proposal perdamaian. Adapun saran penting bagi para mitra atau nasabah terutama dari kasus kemitraan budidaya kelanceng NMSI Klabe yang mana telah mengajukan PKPU di Pengadilan Negeri. Maka, yang pertama, pastikan Anda mendaftarkan piutang Anda tepat waktu. Yang kedua, pastikan Anda mendaftarkan piutang Anda dengan benar dan menerima tanda buktinya. Yang ketiga, agar semuanya berjalan lancar, maka gunakanlah pengacara. Menurut PN Surabaya bahwa proses kepailitan dan PKPU cukup sulit dan kompleks, kecuali Anda sering terlibat dalam perkara-perkara kepailitan dan PKPU sebelumnya. Maka, Anda butuh saran atau opini hukum sehingga Anda dapat berpartisipasi dengan efektif. Jadi, ketika terdapat salah satu nasabah yang telah mengajukan PKPU, maka nasabah lainnya atau mitra lainnya harus mengikuti dan aktif dalam proses pengajuan hak tagih. Karena efeknya bagi yang tidak mengajukan maka tidak diakui. Nasabah harus bersatu padu untuk menyuarakan terkait proposal perdamaian. Apakah kita menerima 100% isi proposal perdamaian tersebut ataukah ada yang mau dinegosiasi? Misal, semua mitra berjumlah 8.000, namun yang mendaftarkan hanya beberapa orang saja. Maka tergantung dalam proposal perdamaian apakah dimasukkan atau tidak. Jika tidak dimasukkan dalam proposal perdamaian, maka piutang sejumlah mitra lainnya tidak dapat dibayarkan oleh pihak debitur. Nah, oleh karena itu, harus mengajukan pembuktian hutang piutang
untuk pengajuan hak tagih agar masuk dalam proposal perdamaian. Begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahamin dan bisa diambil manfaatnya serta take action buat teman-teman semua agar uang setidaknya bisa kembali meskipun tidak 100%. Sekian ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.